Niatnya sih Fadlizon ingin membela Anies Baswedan, tetapi faktanya menunjukkan yang lain. Seperti ini videonya. Perhatikan jalur sepeda ini sepi, tidak ada yang menggunakan, tetapi dia mengganggu jalur bus dan mencaplok jalan hak pengguna jalan lainnya, terutama mobil dan sepeda motor. Harus diperbaiki. Saya setuju dan mendukung Polri dan pemerintah pusat karena Jalan Sudirman ini adalah termasuk golongan jalan nasional, jalan negara. Maka pemerintah pusat berhak mengatur kondisi jalan di sini. Bongkar pembatas jalan yang mencaplok hak pengguna jalan, entah untuk apa. Anies ini memang harus diajari bekerja lebih baik. Bahkan Fadlizon pada waktu itu memuji langkah Anies Baswedan membuat jalur sepeda. Ya, karena mengajak masyarakat secara tidak langsung mengajak masyarakat hidup sehat. Padahal Fadlizon, menurut saya sih, dari postur tubuhnya tidak menunjukkan bahwa dia cinta olahraga sepeda. Nah, maka dari curhatan pengendara mobil tersebut, saya rasa sih benar. Karena jalur pesepeda mencaplok jalur lain, ya seperti kendaraan lain, seperti sepeda motor, mobil, dan yang lainnya. Maka tidak salah lah jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo setuju dengan usul pembongkaran jalur sepeda ini. Dan juga Ahmad Syaroni juga mengusulkan untuk membongkar jalur sepeda yang konon katanya menghabiskan anggaran 28 miliar rupiah. Ya, terpaksa deh karena tidak ada kajian yang serius dari Pemprov DKI. Akhirnya pun menuai polemik. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Niatnya pengen puji Anies, Fadlizon malah kaget dengan fakta ini. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI Fadlizon ikut menanggapi polemik pembongkaran jalur sepeda permanen di ruas jalan Sudirman Tamrin, DKI Jakarta. Sebelumnya, usulan pembongkaran jalur sepeda di Jakarta ini sudah disetujui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Fadlizon kemudian menyampaikan pendapatnya melalui cuitan di akun Twitternya sambil menanggapi cuitan dari sosiolog Musni Umar yang menyebutkan mayoritas publik di Jakarta tolak pembongkaran jalur khusus sepeda yang digagas Gubernur Anies Baswedan. Politisi Partai Gerindra itu menilai keberadaan jalur sepeda di ibu kota sudah bagus dan menjadi infrastruktur hidup sehat. Menurut saya, jalur khusus sepeda di Jakarta sudah bagus, jangan dibongkar, tulis Fadlizon pada Jumat 18 Juni 2021. Selain itu, Fadlizon menambahkan, infrastruktur jalur sepeda khusus sudah banyak diterapkan di banyak negara, baik sebagai transportasi alternatif maupun olahraga. Ini sebuah infrastruktur hidup sehat di banyak negara, sudah banyak juga diterapkan, baik sebagai transportasi alternatif ataupun olahraga, tulisnya. Diketahui Kapolri telah menyetujui pembongkaran jalur sepeda yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan dana hingga 28 miliar saat membuat jalur sepeda permanen itu. Diberitakan pikiranrakyat.com, sebelumnya Kapolri dalam keputusan pembongkaran jalur sepeda akan melakukan studi banding ke beberapa negara untuk mempelajari aturan jalur sepeda. Polri juga akan menggelar rapat bersama terkait bagaimana aturan jalur sepeda diperlakukan di Indonesia. Kami akan koordinasikan dengan Menteri Perhubungan dan Pemprov DKI. Mudah-mudahan ini bisa segera dilakukan, ujar Kapolri Listio Sigit Prabowo pada Kamis 17 Juni 2021. Meskipun jalur sepeda Sudirman Tamrin akan dibongkar, polisi memastikan bahwa jalur sepeda lainnya akan tetap ada. Polri juga akan mengadakan pembatasan waktu bagi para pesepeda agar tak mengganggu pengguna jalan yang lain. Diketahui sebelumnya jalur sepeda permanen Jakarta kembali menjadi perbincangan publik.
Memicunya, usul Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syaroni ke Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk pembongkaran jalur sepeda permanen. Sebenarnya, keberadaan jalur sepeda permanen bukan pertama kali jadi perhatian. Saat ramai kampanye penggunaan jalur sepeda, para pesepeda road bike menolak melaju di dalamnya. Alasan karena tidak sesuai spesifikasi, bahkan berpotensi kecelakaan. Jalan sepeda permanen maksimal sepeda melaju 25 km per jam, tapi road bike lajunya rata-rata 40-60 km per jam. Keberadaan road bike yang melaju di jalan umum dan di tengah bukan di sisi kiri menimbulkan gesekan lain. Masih ingat dengan foto viral pemotor yang begitu kesal dengan peloton road bike di hari biasa yang menghambat lalu lintas? Itu salah satunya. Pemprov DKI Jakarta akhirnya berupaya mengambil jalan tengah. Road bike diberi jalur khusus. Pertama di JLNT Casablanca pada Sabtu Minggu pukul 5 sampai dengan 8 pagi. Kedua di Jalan Sudirman Tamrin Senin Jumat pukul 5 sampai 6.30. Keduanya statusnya masih uji coba. Namun, ini menimbulkan perkara lain. Komunitas sepeda seperti Bike to Work menolak JLNT jadi jalur khusus road bike sebab jelas menyalahi aturan. Aksi penolakan ini diawali dengan pencopotan rambu di JLNT dan berujung dengan diskusi terbatas. Aksi ini merupakan punya dampak lain. Ada salah satu dari komunitas yang bergabung mengenakan kaos dengan nada pelecehan terhadap wanita pengguna road bike. Dalam kesempatan itu, Bike to Work juga sudah memberi penjelasan dan meminta maaf. Melihat berbagai polemik ini, Saroni lalu mengusulkan jalur sepeda permanen dibongkar saja, sehingga nantinya setiap pengguna jalan harus saling menjaga diri dan menghargai termasuk resiko tanggung sendiri. Kita ingin bagaimana jalan ini tidak ada diskriminasi, baik untuk road bike maupun sally bike. Biarkan resiko ditanggung masing-masing, ujarnya saat ini. Terlepas dari polemik itu, politikus Partai Nasdem itu juga ternyata kerap bersepeda. Dalam salah satu postingannya di Instagram pribadinya Ahmad Syaroni 88, tampak Syaroni melaju dengan sepeda road bike. Pria yang kerap disapa Gracie Riz Tanjung Priok ini tampak melaju dengan road bike putih bertuliskan Pinarello. Sepeda ini diketahui merupakan merek asal Italia. Penasaran berapa harganya? Bila dilihat dari toko online seperti Tokopedia, sepeda ini ada yang menjual seharga 100 juta. Kembali soal jalur sepeda permanen, Syaroni menegaskan jalur sepeda yang dimaksud yakni Plinter Box yang menjadi pembatas antara jalur khusus sepeda dengan jalan raya. Bukan tidak setuju dengan jalur sepeda secara keseluruhan. Betulnya yang dibongkar bukan jalur marka hijaunya, karena marka jalur hijau itu sudah benar karena sesuai dengan aturan undang-undang, kata Syaroni lewat Instagramnya seperti dilihat pada Jumat 18 Juni. Dengan begitu, Syaroni berharap maka tidak ada lagi selisih paham antara pengguna jalan yang lain dengan para bersepeda. Jangan lagi ada diskriminatif, jangan lagi ada perkataan yang tidak pantas kepada semua pihak. Mari olahraga untuk kesehatan, mari humanis kepada semua pengguna jalan, urai legislator Dapil Priok ini. Saya tidak akan mungkin menyalahi aturan undang-undang, pungkas Syaroni. Diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo setuju jalur sepeda permanen di ruas Jalan Sudirman Tamrin dibongkar setelah mendapatkan usulan dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syaroni. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan 28 miliar untuk membuat jalur sepeda permanen sepanjang 11,2 km tersebut. Kami setuju, masalah yang permanen itu dibongkar saja, kata Listio dalam raker di Komisi 3 DPR Jakarta pada Rabu 16 Juni 2021. Listio menyatakan bahwa Polri masih terus mencari formula yang cocok untuk menggantikan jalur sepeda tersebut sehingga akan melakukan studi banding ke negara luar dalam waktu dekat guna mempelajari soal aturan sepeda mulai dari transportasi maupun untuk olahraga. Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa pembongkaran jalur sepeda di Sudirman Tamrin masih dalam kajian. Semuanya masih dalam proses uji coba pengkajiannya. Pak Gubernur sampai hari ini belum mengeluarkan keputusan, kata Riza di Balai Kota. Ia mengatakan bahwa pihaknya siap menerima saran, rekomendasi, maupun kritik soal jalur sepeda tersebut. Tentu keputusan yang akan diambil akan dimasukkan semua pihak termasuk masukan dari Pak Kapolri, ujarnya. Ia menegaskan bahwa saat ini keputusan mengenai jalur sepeda permanen di Sudirman Tamrin masih dalam proses pengkajian. Jadi sekali lagi, semua masih proses pembahasan, konsep evaluasi, uji coba dan lain-lain. Jelas politisi Gerindra itu.
Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta memiliki prinsip akan memberikan pelayanan terbaik bagi semua pihak. Bagi pesepeda road bike, non-road bike, pejalan kaki, pengguna sepeda motor, pengguna kendaraan pribadi, apalagi penggunaan kendaraan umum, transportasi umum, kita akan memberikan pelayanan terbaik. Kebijakan yang diambil, regulasi peraturan, dan lain-lain pasti mengacu untuk memberikan masyarakat yang lebih luas lagi tugasnya.